Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, selamat berjumpa kembali dengan Rahmat Hidayat. Poin 6, 4, 1, dan 2 kata tanya. Sekarang 4 ketiga, 4 keempat. Masih seputar kata tanya. Kata tanya jumlahnya ada 11. Ada 11. Dan 1 sampai 11 ini harus hafal. Kata tanya itu bagian dasar daripada bahasa Korea. Jadi dasar itu akan saya sebutkan satu persatu. Pertama huruf, yang kedua kita belajar baca, yang ketiga kita belajar tata bahasa, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, dan yang keempat adalah tambahan predikat, yaitu kalimat lampau, kalimat sedang, kalimat akan. Dan yang ini kelima adalah kata tanya. Ini kosakata. Sekali lagi, ini kosakata, ada terjemahannya. Maka kita harus hafal 11 kata tanya ini. Yang sudah saya bahas itu apa artinya muo. Ini untuk formal dan muo ini untuk informal. Yang sudah saya kasih contoh itu igoshi muo simnika. Igoshi itu subjek, ini artinya, muo simnika, muo itu apa, maka ini apa. Maka jawabnya magic imnida. Magic imnida adalah spidol. Kalau kita gunakan muo, maka igoshi moyeyo. Igoshi ini, moyeyo apa? Maka jawabnya magic iyeyo. Magic itu yang sudah saya terangkan, akhirnya konsonan bendanya, maka tambahannya iyeyo. Terus yang nomor 2, musen. Musen itu menanyakan jenis benda. Tadi dikatakan igoshi muo simnika, ini apa? Maka jawabnya magic imnida, adalah spidol. Musen magic imnika, spidol jenis apa? Karena spidol itu jenisnya banyak. Ada spidol hitam, ada spidol biru, ada spidol merah. Maka kita menggunakan kata tanya pakai musen. Musen magic imnika, spidol apa? Maka jawabnya kamansek magic imnida, adalah magic tadi spidol kamansek hitam. Terus poin yang ketiga adalah nugu. Nugu itu siapa? Co sarami nugu imnika, orang itu nugu imnika siapa? Imnika imnida itu selalu ada. Sekali lagi, imnika imnida untuk formal, dan informalnya yeyo iyeyo itu selalu ada. Yang sudah saya terangkan, yang namanya benda dalam bahasa Korea itu selalu ditambahkan imnika imnida, animnida, yeyo iyeyo, aniyeyo. Karena yang saya sudah terangkan, formal informalnya kalimat itu adanya di predikat. Co sarami, co itu co artinya itu, saram itu orang, co saram maka orang itu nugu imnika siapa? Kita bisa jawab, kalau dia siswa maka hakseng imnida. Kalau dia misalnya perawat maka kanosa imnida, adalah perawat. Kalau dia ibu rumah tangga maka jubu imnida. Jubu itu ibu rumah tangga, maka jubu imnida. Untuk menanyakan orang nugu itu. Yang keempat adalah odi. Odi itu artinya di mana. Untuk menanyakan tempat tentunya. Yogi odi imnika,
yogi di sini, odi imnika di mana? Ini di mana? Maka jawabannya tentunya tempat. Yogiga odi imnika. Ini di mana? Kita bisa jawab ci imnida. Rumah. Kalau misalnya kita di kantor polisi, kyong chalso imnida. Itu kantor polisi. Kalau misalnya di kantor pos, ucegu imnida. Kalau misalnya di kelas, kyosil imnida. Nah, kalau pertanyaannya odi. Odi eso moksem nikah, makan di mana? Maka jawabnya siktang eso moksem nida, makan di restoran. Odi sekali lagi menanyakan tempat. Mogoyo makan apa? Maka jawabnya pangsit moksem nida kalau kita makan pangsit. Baksorel moksem nida kalau kita makan bakso. Makan apa? Bakso apa? Bakso itu banyak jenisnya. Bakso mercon, bakso beranak, musen bakso imnika. Maksudnya bakso apa? Maka mercon bakso imnida. Seperti itu. Sekarang ke nomor 5. Berapa jumlah? Berapa jumlah? Misalnya kita menanyakan jumlah orang. Satuannya itu myong. Nanti kita akan, setelah ini kita akan bahas angka Sino-Korea atau angka Korea dan angka Cina. Di situ ada satuan angka Korea dan satuan angka Cina. Dan untuk menyebut jumlah orang itu menggunakan satuan angka Korea. Misalnya kajoki miot myong imnika, kajok itu keluarganya miot myong, berapa orang? Misalnya ada 5 orang, maka dasot myong imnida, 5 orang. Dasot itu 5, Sino Korea atau angka Korea, dasot myong maka 5 orang. Kajoki miot myong imnika, dasot myong imnida. Pertanyaannya itu, jawabannya itu. Jadi pertanyaannya A, jawabnya harus A, tepat. Pahami, jangan sampai pertanyaannya ini jawabnya ngalor, ngidul, ngetan. Wah, maka itu membuat kita tidak lulus kalau kita tidak paham. Sekali lagi, ini adalah kosakata, maka harus hafal arti-artinya. Terus olma. Ibajiga olma imnika. Ibajiga, celana ini. Sekali lagi, kalau ibajiga itu kan tambahan subjek, berarti itu namanya subjek. Ibajiga berarti namanya subjek. Ibajiga olma imnika. Ibajiga celana ini, olma imnika berapa uang atau berapa harga. Maka jawabnya misalnya imanon imnida. Imanon itu I2, man itu 10.000, won itu satuannya, maka imanon imnida adalah 20.000. Nanti sekali lagi masalah berapa jumlah myot olma nanti kita akan belajar ketemu di angka Korea dan angka Cina. Nomor 7, bagaimana ini otohda. Ini masih dasar. Sekali lagi, kosakata masih dasar itu kalau da-nya belum dibuang dan belum ditambahkan formal informal, itu namanya masih dasar. Jadi otohda itu kalau diformalkan maka otoh semnika. Kalau informalnya oteo. Yang ada di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Otoke jineseo, kabarnya bagaimana? Igos masih otoh semnika.
Bagaimana rasanya benda ini? Igoshi masih otosemnika. Bagaimana rasanya benda ini? Pokoknya kita harus hanya hafal arti-artinya saja untuk memperluas materi kita pas di bahas modul bahasa Korea yang 60 bab itu. Berapa lama? Olmana. Contohnya olmana koryoyo, memakan waktu berapa lama? Di besok hakyo kaji olmana koryoyo. Dari rumah sampai sekolah memakan waktu berapa lama? Kisuk saeso kongjang kaji olmana koryoyo. Dari asrama sampai pabrik memakan waktu berapa lama? Olmana. Nomor 9, kenapa hanguge kamnika? Kenapa pergi ke Korea? Onje, kapan? Onje manamnika? Ketemunya kapan? Manada? One naraeso, nomor 11, one naraeso wasemnika. One naraeso wasemnika, datang dari negara yang mana? Jadi 1 sampai 11 ini kita harus hafal. Muwak artinya apa? Musen artinya jenis apa? Nugu siapa? Dan harus hafal juga muwak digunakan untuk menanyakan benda yang belum kita kenal. Musen untuk menanyakan jenis bendanya. Nugu untuk menanyakan orang. Odi artinya di mana untuk menanyakan tempat. Jadi jangan sampai ketuker. Odi untuk menanyakan tempat, jawabnya orang. Ini di mana? Adalah siswa, kan nggak nyambung. Atau orang itu siapa? Jawabnya kantor pos, nggak nyambung juga. Myot, berapa jumlah untuk menanyakan jumlah benda? Jumlah orang, jumlah buah benda, menanyakan jam, myot itu, menanyakan setel, nanti kita akan ketemu nanti pas diangkat. Kolma, berapa uang, menanyakan harga, bagaimana ini. Bagaimana artinya yang tadi sudah saya bahas. Ormana berapa lama, artinya kenapa, onje kapan, menanyakan waktu tapi bukan jarum jam. Terus yang mana ini pakai berdiri. Yang mana owner naraeso wasemnika, datang dari negara yang mana. Silakan dihafal. Dan next untuk poin ke-7 kita akan bahas angka, yaitu angka Cina dan angka Korea. Karena bahasa Korea itu, angka bahasa Korea itu ada 2. Ada yang menggunakan angka Cina, ada yang menggunakan angka Korea. Angka Cina itu contohnya i, sam, sa, o, yuk, cil, pal, hu, sip. Angka Cina. Kalau angka Korea, hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Itu angka Korea. Dan satuannya beda. Ini untuk Sino Cina, ini untuk Sino Korea. Jadi jangan sampai kutuker. Selamat belajar, selamat menghafal. Terus baca, panteng terus channel saya. Kalau Anda kurang paham, silakan bertanya. Sekali lagi, untuk sukses itu tidak instan. Dan tentunya hidup itu adalah penuh dengan persaingan. Maka mari kita bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.